Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebelum melaksanakan semua acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami percaya bahwa Engkau memilih setiap kami untuk ambil bagian dalam pendidikan yang Tuhan siap sediakan bagi masa depan bangsa dan negara. Terlebih khusus kota tercinta kami, kota Kupang. Bapa dalam sorga, kami berdoa Tuhan, biarlah acara pelantikan Direktur Eksekutif Yayasan Citra Bina Insan Mandiri pada hari ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin disilakan berdiri. Hadirin disilakan duduk. Pembacaan surat keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri tentang pelantikan Direktur Eksekutif Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Kepada yang bertugas, Ibu Irien C. Manongga, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, disilakan. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri nomor 170-HK-00-3-T00-3-08-2021 tentang pengangkatan Direktur Eksekutif Yayasan di lingkungan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri menimbang A. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 Anggaran Rumah Tangga Yayasan tanggal 1 Juni 2021, maka perlu diangkat seorang yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Eksekutif Yayasan di lingkungan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. B. Bahwa Direktur Eksekutif Yayasan memiliki peran dalam mendukung pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri untuk melaksanakan kepengurusan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri sehari-hari, agar secara operasional dapat sejalan dengan visi, misi, maksud dan tujuan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf D,
maka Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri perlu menetapkan keputusan Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri tentang pengangkatan Direktur Eksekutif Yayasan di lingkungan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri tentang pengangkatan Direktur Eksekutif Yayasan di lingkungan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Kesatu, mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2, dalam jabatan tersebut dalam lajur 3, daftar lampiran 1 keputusan ini terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok sebesar 5 juta rupiah, serta tunjangan-tunjangan lainnya, terhitung tanggal 1 Agustus 2021. Kedua, kepada yang bersangkutan diserahi tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersebut dalam lajur 4, daftar lampiran 1 keputusan ini. Ketiga, menentukan masa jabatan yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022. Keempat, mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku. Kelima, segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Keenam, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya. Ketujuh, lampiran-lampiran pada keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 1 Agustus 2021, Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, Ketua Insinyur Beni Rudolf Dunbui Magister Sains. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri di Kupang. 2. Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri di Kupang. Pengucapan janji dan pengukuhan jabatan Direktur Eksekutif Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Bapak Dr. Insinyur Samuel Ayub Matias Lipik, Magister Sains, Magister Manajemen, disilakan mengambil tempat. Rohaniwan disilakan mengambil tempat di depan. Saksi Bapak Dr. Andes Jack Johannes, Magister Sains, disilakan mengambil tempat. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, Bapak Insinyur Beni Dunbui, Magister Sains, disilakan mengambil tempat. Bapak Ibu, Ketua Pembina, dan hadirin yang sangat saya hormati, izinkan saya untuk mengambil sumpah dalam acara pelantikan ini. Sebelum saudara mengucapkan janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia untuk berjanji? Ya, saya bersedia. Berjanji dengan agama apa? Kristen Protestan. Selanjutnya, perlu saya mengingatkan bahwa janji yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.
Janji ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini. Juga yang terpenting adalah saudara dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Eksekutif berjanji untuk menjadi saksi Kristus sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, mohon ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya sebagai Direktur Eksekutif. Bahwa saya sebagai Direktur Eksekutif. Pada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Pada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Menurut anggaran rumah tangga yayasan. Menurut anggaran rumah tangga yayasan. Citra Bina Insan Mandiri. Citra Bina Insan Mandiri. Dan keputusan Dewan Pengurus. Dan keputusan Dewan Pengurus. Nomor terbaca, nanti selanjutnya mengikuti kata saya. Dan undang-undang yang berlaku. Dan undang-undang yang berlaku. Dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Dan kesungguhan. Dan kesungguhan. Dua. Bahwa saya. Sebagai Direktur Eksekutif. Sebagai Direktur Eksekutif. Pada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Pada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Pada butir 1 di atas. Pada butir 1 di atas. Tidak akan membeda-bedakan pangkat. Tidak akan membeda-bedakan pangkat. Ulang. Tidak akan membeda-bedakan. Tidak akan membeda-bedakan pangkat. Kedudukan. Keturunan. Golongan bangsa. Dan agama. Tiga. Bahwa saya. Sebagai Direktur Eksekutif. Pada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Dalam melaksanakan tugas. Akan membina kerjasama. Dengan kesetiakawanan. Kepada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Teman sejawat. Staf. Dan stakeholder. Dan memperhatikan perkembangan unsur-unsur 5S yaitu strategi, struktur, speed, sistem dan skill pada unit-unit operasional pada yayasan. Keempat, bahwa saya sebagai Direktur Eksekutif pada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri tidak akan menceritakan kepada siapapun juga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas dan jabatan sebagai Direktur
sebagai Direktur Eksekutif pada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, pada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Semoga Tuhan menolong saya. Pelantikan Direktur Eksekutif Yayasan Citra Bina Insan Mandiri oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Naskah pelantikan Direktur Eksekutif pada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat tanggal 30 Juli 2021, saya, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, dengan resmi melantik Saudara Dr. Insinyur Samuel Ayub Matias Litik, Master of Science, Master Management, sebagai Direktur Eksekutif pada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Saya percaya saudara akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Tuhan memberkati saudara. Sekian. Penandatanganan berita acara Direktur Eksekutif Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, Direktur Eksekutif Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, saksi serta rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Pembacaan surat keputusan Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri tentang pengangkatan pelaksana tugas Direktur Operasional dan pelaksana tugas Direktur Keuangan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Kepada yang bertugas, Ibu Irience Manongga, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, disilakan. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri nomor 211 garis miring YASN garis miring CBIM garis miring HK titik 00.3 titik K garis miring 08 garis miring 2021 tentang pengangkatan penunjukan pelaksana tugas Direktur Keuangan Yayasan di lingkungan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri menimbang A. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 Anggaran Rumah Tangga Yayasan tanggal 1 Juni 2021, maka perlu diangkat seorang yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas Direktur Keuangan Yayasan di lingkungan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. B. Bahwa pelaksana tugas Direktur Keuangan Yayasan
memiliki peran dalam mendukung pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri untuk melaksanakan kepengurusan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri sehari-hari agar secara operasional dapat sejalan dengan visi, misi, maksud dan tujuan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, maka Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri perlu menetapkan keputusan Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri tentang pengangkatan pelaksana tugas Direktur Keuangan Yayasan di lingkungan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri tentang pengangkatan pelaksana tugas Direktur Keuangan Yayasan di lingkungan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Kesatu, mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2, dalam jabatan tersebut dalam lajur 3, daftar lampiran 1 keputusan ini, terhitung tanggal 1 Agustus 2021. Kedua, kepada yang bersangkutan diserahi tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran 1 keputusan ini. Ketiga, menentukan masa jabatan yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022. Keempat, mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku. Kelima, segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Keenam, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya. Ketujuh, lampiran-lampiran pada keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 1 Agustus 2021, Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, Ketua Insinyur Beni Rudolf Dunbui Magister Sains. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri di Kupang. 2. Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri di Kupang. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri nomor 212 garis miring YASN garis miring CBIM garis miring HK titik 00.3 K garis miring 08 garis miring 2021 tentang pengangkatan pelaksana tugas Direktur Operasional Yayasan di lingkungan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri menimbang A. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 Anggaran Rumah Tangga Yayasan tanggal 1 Juni 2021, maka perlu diangkat seorang yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas Direktur Operasional Yayasan di lingkungan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. B. Bahwa pelaksana tugas Direktur Operasional Yayasan memiliki peran dalam mendukung pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri untuk melaksanakan kepengurusan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri sehari-hari agar secara operasional dapat sejalan dengan visi, misi, maksud dan tujuan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, maka Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri perlu menetapkan keputusan Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri tentang pengangkatan pelaksana tugas Direktur Operasional Yayasan di lingkungan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan
Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri tentang pengangkatan pelaksana tugas Direktur Operasional Yayasan di lingkungan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Ke-1, mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2, dalam jabatan tersebut dalam lajur 3, daftar lampiran 1 keputusan ini terhitung tanggal 1 Agustus 2021. Kedua, kepada yang bersangkutan diserahi tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersebut dalam lajur 4, daftar lampiran 1 keputusan ini. Ketiga, menentukan masa jabatan yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022. Keempat, mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku. Kelima, segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Keenam, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya. Ketujuh, lampiran-lampiran pada keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 1 Agustus 2021, Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, Ketua, Insinyur Beni Rudolf Dunbui, Magister Sains. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri di Kupang. 2. Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri di Kupang. Sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri kepada Bapak Insinyur Abraham Lianto, disilakan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri dan seluruh jajaran yang hadir di virtual, ada Pak Paul Manafe, di ruangan ada Pak Beni, Pak Jack, Ibu Liset, dan tentunya seluruh staf dan karyawan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri yang saya hormati dan saya cintai. Yang saya hormati Rektor Universitas Citra Bangsa beserta seluruh dosen maupun sivitas akademika yang hadir ataupun yang mengikuti secara virtual. Yang saya hormati seluruh kepala sekolah Citra Bangsa yang hadir, saya tidak bisa lihat satu persatu, ataupun juga yang mengikutinya dari rumah. Kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, hadir semua ya Pak, kecuali Pak Amon ya. Pak Beni ada angkat-angkat tangan, itu suara saya cukup jelas ya. Yang saya hormati Bapak Pendeta Manafe yang tadi sudah ikut memberikan pelantikan pada Pak Sam, dan tentunya seluruh staf dan karyawan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri dan semuanya yang hadir baik di virtual maupun juga yang hadir secara fisik pagi ini. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salve. Puji syukur pagi ini di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu sekalian dan di tengah pandemi COVID-19 kita tetap berupaya supaya proses pelantikan Direktur Eksekutif dari Yayasan Citra Bina Insan Mandiri bisa berlanjut dengan baik. Kita semua harus mensyukurinya karena kita semua bisa hadir dan mengikuti ini.
Kesempatan pertama juga tentu saya mengucapkan profesiat buat Bapak Dr. Semletik yang sudah bersedia dan juga telah dilantik pada hari ini dan akan bertugas juga hari ini. Kenapa diambil tanggal hari ini? Karena besok tanggal 14 Juli, tanggal 31 Juli maksud saya, besok itu adalah hari ulang tahun dari Yayasan Citra Bina Insan Mandiri yang ke-14. Kita boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, saya enggak dengar, tapi kalau ini ya mungkin Pak Ketua angkat tangan begini saja supaya saya tahu nih. Kadang-kadang ini sinyal baik di sana maupun di sini agak terganggu. Ya, jadi yang pertama kita syukurin juga Pak Sem, ini kita ulang tahun yang ke-14. Artinya Bapak bergabung ke kita setelah usia kita 14 tahun. Ini suatu kesempatan yang mungkin juga kita berharap ada senior-senior yang berpengalaman, kemudian juga bisa mendidik kita, dan kita baru juga seumur jagung di Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Tapi Bapak bisa membayangkan di dalam proses 14 tahun, mulai dari SK ada, sampai dengan hari ini kita bisa mencetak berapa sarjana, berapa lulusan SMP, SMA, SD, bahkan TK sekalipun. Dan ini di dalam usia 14 tahun itu baru remaja. Bahkan untuk Universitas Citra Bangsa, ini kita baru usia yang kedua. Oleh karena itu tentu perlu satu kerja keras dan perubahan-perubahan yang kita butuhkan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Perubahan yang kita lakukan hari ini tentu perubahan struktur dan sistem daripada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri yang mungkin cukup signifikan dan dilakukan secara cepat. Karena apa? Karena kita perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital yang perkembangannya cukup pesat dan mempunyai tuntutan yang tinggi di masyarakat maupun juga tuntutan-tuntutan apalagi di dunia pendidikan. Oleh karena itu, apa yang sudah dikerjakan teman-teman Dewan Pengurus, Dewan Pembina, dan Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri selama 14 tahun ini memang sudah sangat baik dan juga sudah profesional sehingga kita bisa seperti ini. Tetapi karena tuntutan masyarakat tadi, tuntutan dunia pendidikan tadi, tuntutan daripada era teknologi digital ini yang mewajibkan kita harus bisa menyesuaikan dan mau untuk melakukan perubahan. Kalau kita tetap ada di zona comfort saja, saya sudah sering mengatakan bahwa kalau teman-teman yang milenial pasti tahu ikuti. Ya, kita yang sudah kolonial ini juga mau tidak mau kalau kita tidak bisa melakukan perubahan, kita tidak mau melakukan disruption dan kita ada di dalam zona comfort terus, maka bisa berakibat kepada lembaga. Teman-teman udah tahu, mungkin bisa lihat di YouTube dan seterusnya, ya. Dalam periode begitu cepat, ya, kurang daripada 5 tahun, Nokia, BlackBerry, Kodak, Fujifilm, dan masih banyak lagi usaha-usaha besar yang menguasai dunia, tiba-tiba saja hilang daripada peredaran. Karena apa? Karena mereka di zona comfort. Yang mau bergerak untuk melakukan perubahan itu agak susah. Oleh karena itu perubahan ini, Bapak Ibu, staf dan karyawan, seluruh karyawan Citra Bina Insan Mandiri yang kurang lebih sudah mendekati 350 orang ini, saya berharap dengan ada perubahan hari ini itu bukan berarti bahwa kita milih-milih dan seterusnya, tetapi ini wajib hukumnya. Dan ini yang harus memaksakan kita. Apalagi di tengah pandemi COVID ini, persaingan begitu ketat. Siapa yang menguasai teknologi? Siapa yang menguasai? Halo? Iya sih. Ya, sementara terganggu ya. Ini di sini ada telepon dari bawah. Ini bisa mengganggu daripada pertumbuhan
pertumbuhan daripada lembaga kita. Dan kalau terganggu soal ini dan kita harus mengorbankan begitu banyak orang dan keluarga-keluarganya, maka ini yang saya perhitungkan dan ini yang saya berharap kita mencari lagi inovasi-inovasi untuk memperbaiki lembaga ini ke depan. Jadi saya selalu mengatakan, mari di era globalisasi ini, di era digital ini kita melihat ke depan, jangan lihat masa belakang. Karena semua manusia, semua orang punya kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan kalau kita lihat ke belakang. Jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita menetapkan, melantik Direktur Eksekutif ini, Yayasan khususnya pengurus di seluruh jajaran Dewan Pengurus, Pengawas dan Pembina telah membuat aturan yayasan yang tadi juga dibacakan, aturan yayasan baik yang 2020-2022 maupun anggaran rumah tangga, khususnya pasal 13 dan pasal 14 yang mengatur tentang perlunya ada direktur eksekutif, ada direktur operasional, ada direktur keuangan, supaya membedakan antara organ yayasan, pembina, pengurus, pengawas yang diatur di dalam peraturan yayasan, bahwa sebenarnya yayasan itu bekerja sukarela, tidak menerima gaji, dan seterusnya. Dan oleh karena itu, di dalam usia yang 14 tahun ini, kita harus memperhatikan undang-undang, peraturan-peraturan negara yang diatur, tetapi kita membutuhkan pekerjaan-pekerjaan profesional yang harus dilaksanakan saat ini. Kalau tidak, saya katakan tadi, pasti kita akan tertinggal. Bahkan bukan tertinggal, dengan sekejap mata itu bisa hilang dari peredaran. Bapak dan Ibu, apalagi yang sudah usia seperti saya, Pak Sem, Pak Beni, Pak Jack, Pak Palmonove, dan seterusnya, ini sudah nyata, gitu ya. Dulu kita bangga sekali yang saya katakan Fujifilm, Kodak dan sebagainya. Kalau acara-acara seperti begini mereka lari sekali, ya, dan kita antri cuci foto. Hari ini tidak lebih dari 20 tahun, tapi kejadian mereka hilang itu tidak lebih dari 5 tahun. Inilah pikiran-pikiran positif Bapak dan Ibu sekalian, maka saya melakukan gebrakan. Karena selalu saya melakukan gebrakan sekarang dan akan nanti itu pada bulan Agustus, supaya tepat pada umur usia kita. Kita sering merayakan unit-unit kerja kita untuk ulang tahunnya, tapi kita sendiri lupa, yayasan ini lupa dia ulang tahunnya kapan. Begitu ya Pak Beni ya. Kita ulang tahun itu Pak Beni, tanggal 31 besok tahun 2007 ya kita mulai, dan sekarang kalau kita hitung 14 tahun ya, kita sudah usia 14. Semoga nanti setelah ada pelantikan Pak Sem ini, Pak Beni dan teman-teman kerjanya lebih santai, kemudian ya kita menghitung-hitung usia kita, karena kita sudah di usia lanjut ini, kita harus bekerja yang happy, kita bekerja yang santai, tapi kita profesional. Karena kita punya jam terbang, kita punya pengalaman yang tidak bisa dilewati atau dianggap enteng oleh para milenial atau mungkin para pakar dan sebagainya. Karena di dalam bekerja, saya kira itu ada dua hal. Jadi pengalaman dan juga pengetahuan. Kalau pengetahuan bolehlah kita ketinggalan, tapi dalam pengalaman bekerja, hubungan sosialisasi dengan rekan-rekan kerja, saya kira Dewan Pembina, Dewan Pengurus sangat-sangat paham dan sangat menghormati, melihat attitude dan seterusnya. Tetapi tuntutan daripada era reformasi, era digital tadi, tidak bisa kita manual lagi. Semuanya sudah harus digital. Maka kita harus pakai KPI, ya apa itu? Di performance indicator, bahasa Indonesianya apa namanya? IQ kalau Pak Simon sering ngomong itu, ya. Dan itulah Bapak dan Ibu sekalian, maka hari ini kita melakukan hal-hal seperti ini. Dan sesudah itu, saya walaupun masih ada di Jakarta, saya terus memantau, berkomunikasi juga dengan Pak Sem, dengan Pak Beni, dan para rektor,
untuk melihat dan mengikuti apa yang telah dilakukan. Saya tadi pagi baru saja recheck bahwa sudah dilakukan persiapan fisik. Yang pertama untuk organisasi ini saya terganggu, ada ada tidur. Ya, saya terganggu ya. Ya, perubahan yang saya ikutin bahwa besok ini nanti UCB akan melakukan akreditasi. Ini full tim. Jadi UCB lakukan akreditasi, bukan berarti yayasan diam, ya. Atau mungkin teman-teman unit yang lagi juga diam, tapi mereka ikut memantau. Supaya apa? Supaya kita semua berharap kita bisa mendapat nilai baik. Dengan demikian, kalau satu unit kerja maju, dia akan menarik gerbong-gerbong kerja yang lain. Jadi kalau nanti SMA mau akreditasi, yayasan full tim turun karena yayasan menguasai daripada seluruh unit-unit itu, dan yayasan boleh memanfaatkan seluruh tenaga yang ada di situ. Itulah fungsinya yayasan. Kalau UCB sendiri, dia tidak bisa perintah kepala sekolah, atau tidak bisa minta tolong, minta bantuan, atau pinjam ruangan, dan seterusnya. Tapi kalau yayasan yang ada di bawah, yayasan yang ikut mengomandonya, maka seluruh itu wajib hukumnya untuk mengikuti. Nah, inilah barangkali yang perlu kita sosialisasi. Inilah Pak Beni dan teman-teman di dalam peranan yayasan yang sudah 14 tahun ini sudah banyak yang kita buat, tetapi kita masih bekerja secara manual, maka nggak ada sistem yang bisa mengatur, bikin reward and punishment. Itu udah sekian tahun saya bicara, tetapi ya kita masih ketinggalan dengan implementasinya. Saya berharap gebrakan yang akan dibikin Pak Sem nanti, ya, itu teman-teman di bawah. Jadi mungkin besok itu semua teman-teman yayasan itu tidak ada lagi di lantai 3. Yang ada itu hanya ketua pengurus, bendahara, dan sekretaris. Dan itu hanya menempati ruang sebelah, di mana Pak Ben, Pak Simon masih ada tetap di situ, dan bendahara pun juga nanti akan mengalami perubahan struktur. Ibu Liset naik di atas dan Ibu Sinta fokus kepada teknis. Karena apa? Karena saya membutuhkan yayasan ini untuk melakukan gebrakan-gebrakan. Nanti ke depan tugas yayasan tidak lagi mengurus staf dan karyawan, tapi yayasan itu fokus untuk hal-hal strategis. Contohnya membuat ekspansi keluar. Saya di dalam sambutan wisuda yang lalu, saya sudah minta kepada Bapak Rektor dan seluruh jajaran yang ada di UCB untuk mencetak sarjana-sarjana pendidikan, sarjana-sarjana bahasa Inggris, supaya ayo mari kita buka, membuat perubahan buat NTT. Karena dengan kapasitas saya saat ini yang ada di Jakarta, dengan ada beberapa kewenangan yang saya berupaya untuk mengikuti, saya berharap di dunia politik atau yang sekarang saya jabat sebagai senator, yang sudah 3 periode, ada bekas jejak yang saya tinggalkan nanti. Jadi kalau orang lain ngomong kesehatan masih tetap ngomong, orang lain ngomong pendidikan tetap ngomong, orang lain ngomong ekonomi ngomong, tapi saya berbuat, baru saya omong. Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan yayasan, Pak Beni, dan teman-teman nanti membuat gebrakan-gebrakan, kita turun ke kabupaten-kabupaten, ke desa-desa, untuk melakukan inovasi. Kemarin saya baru telepon Pak Beni, Pak Jack, saya minta tolong, karena saya sebut lembaga pendidikan di tingkat dasar ini, TTS dan ALOR, daerah yang punya potensi cukup bagus, tetapi mereka kekurangan sumber daya manusia. Saya kemarin turun ke Molo Utara, saya kemarin turun ke Fatumnasi, saya juga mengikuti lomba Bina Desa oleh Bank NTT, dan juara satunya adalah Desa Jubaki. Ternyata memang dari 3.026 desa yang ada di NTT, sedikit sekali, kurang dari 10% yang desa-desanya itu SDM-nya bagus.
Jadi kita tidak tunggu mereka di Kupang untuk datang berkuliah, tetapi kita menjemput bola turun ke sana. Inilah tugas baru daripada yayasan. Yayasan tidak mengurus staf yang bakalai, yayasan tidak mengurus staf yang mau protes ke yayasan, semuanya sudah diatur undang-undang. Diproses secara hukum, dinilai secara KPI dan MS. Kalau masih belum bisa sistemnya begitu, kita akan hire konsultan mulai dari sekarang untuk membayar. Kita akan meng-hire semua profesional dan dengan demikian bukan alasan 1-2 orang, tapi justru kita harus maju ke depan. Sekali lagi jangan lihat ke belakang. Semua yang udah siap kita ajak untuk bergerak ke depan. Ini yang saya harapkan kepada yayasan. Jadi yayasan jangan sampai, aduh kami sudah dipakai lagi atau sini, enggak. Kalau yang memang sudah perlu resign demi kesehatan, demi usia, demi menikmati hidup ini, kami tetap butuh pikirannya. Kami tetap bertelepon, ya meminta saran pendapat, konsultasi, dan juga datang untuk melihat bersama-sama, mungkin jalan-jalan ke kabupaten, ya, sambil lihat vaksinasi, udaranya dingin, bagus, kita cari kepala desa, kita ngomong bahwa kita sudah 14 tahun buat pendidikan mulai dari TK sampai SMP. Kenapa kok ini SD masih begini? Kita lihat kita punya pendidikan-pendidikan di lembaga Kristen yang dulu Yupen Kris dan sebagainya. Saya kira Pak Beni sangat paham, apalagi sekarang kita punya banyak konsultan, rekan konsultan yang akan ikut membantu kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira hal-hal ini saya tidak mengulangi lagi, tapi sudah sering ngomong. Tapi di dalam implementasinya yang saya terbentur tenaga baru, tenaga kuat yang akan melanjutkan ini. Jadi Pak Sem dan teman-teman yang akan bertugas, Pak Sem hanya supir baru yang akan membantu mengendalikan truk yang sudah besar, yang saya selalu umpamakan, kalau saya ibarat kita dulu ini transportasi, dulu itu kita masih bemo ya, kita naik bemo, kita baru dapat mobil kecil, jadi kita angkot di dalam kota terputar itu. Tapi begitu penumpangnya banyak, bisa ini kita beli bis. Ya, kita angkat penumpangnya lebih banyak, kita jalan, ya masih dengan supir yang sama, kondektur, mungkin kita tambah di situ. Tapi kita lebih maju lagi, maka saya bilang kalau untuk urusan transportasi, ya kita jangan pakai manajemen angkot untuk mengurus bis, tapi harus bis. Kemudian sudah bis, hari ini saya katakan bahwa saya ingin lagi beli kereta api. Bis kan Bapak bisa bayangkan toh jalannya pelan. Sekarang ini kereta api cepat itu dia sudah sama seperti pesawat. Nah bisa dibedakan kalau kita bergerak di dunia angkot, masih pakai angkot, dunia perhubungan masih pakai angkot, bedakan dengan bis, bedakan dengan kereta api. Kereta api, begitu jamnya sudah bunyi teng, 1 kali dia tut, 2 kali itu 3 kali, pintu tutup, tidak mungkin ada yang bisa kejar untuk lompat naik lagi. Kalau angkot, bahkan sampai di muka dikasih stop lagi, mau antar sampai di muka pintu juga bisa. Kalau bis tidak bisa sampai ke muka pintu untuk jemput bola dan sebagainya, tapi kalau kereta apalagi. Bahkan kalau bisa kita bermimpi tinggi, bermimpi besar, kita kalau bergerak di bidang angkutan itu berpikir seperti mau menerbangkan pesawat, karena sudah mendunia, gitu kan? Nah, kalau mau terbangkan pesawat atau kereta api, itu semua knop harus siap, udah bagus baru oke, go take off kita. Tapi kalau kita masih pakai supir angkot suruh bawa pesawat, apa mungkin? Ya, nggak mungkin. Tapi apakah supir angkot bisa jadi pilot untuk bawa pesawat? Bisa. Nah itu nanti Bapak dan Ibu terjemahkan sendiri saja dan nanti kita buktikan. Inilah teman-teman di seluruh unit kerja, baik di tingkat SD sampai dengan di tingkat TK sampai dengan SMA maupun di UCB. Di semua yang ada itu harus siap. Dari supir angkot menjadi super base, paling tidak kalau punya mimpi untuk menjadi pilot juga tidak apa-apa. Nah, karena kita kalau masih jadi supir angkot mungkin masih muda, kita sekolah lagi pilot 3 tahun saja jadi itu. Tidak ada yang mustahil bagi kita kalau kita mau kerja, dan sudah terbukti itu di mana-mana. Saya di Jakarta bergaul dengan teman-teman yang punya inovasi bagus itu, dan semangat inilah yang saya tulirkan. Di negara pun juga demikian. Apa yang dilakukan Jokowi yang kita lihat ini sekarang menteri-menterinya milenial, bukan kolonial, gitu ya. Saya punya teman yang kemarin sudah datang ceramah di UCB,
Pak Rektor mungkin tahu dan hafal dia, ya sudah teman dekat itu dari supir angkot. Ya, jual nasib ini, sekarang jadi menteri. Ada bukunya Pak Rektor, nanti bagi ilmu ini. Ini saya sambutannya lepas aja ya, jadi minta maaf kalau waktunya sudah ini Pak Beni intrusif saja, karena saya kira dalam pelantikan itu intinya apa yang maksud kita lakukan ini yang kita ceritakan supaya semua unit-unit mengerti dan mengikutinya. Jangan sampai nanti mereka kaget. Wih, tadi yayasan di atas tiba-tiba turun di bawah. Apa mau periksa kita, apa mau jadi satpam untuk kita dan sebagainya. Enggak. Saya kasih ingat teman-teman yang ada di UCB, karena itu saya sudah bicara dengan rektor dan seluruh perangkatnya. Yayasan turun ke bawah bukan mau intervensi UCB atau unit-unit yang lain, tetapi yayasan turun memberikan support, memberikan semangat, membantu mengurusnya yang dulu hanya diurus oleh organ-organ yang di UCB. Sekarang harus yayasan turun. Demikian pun sebaliknya. Gebrakan ini adalah membuat bahwa kita semua ini satu tim. Jangan saya ada di UCB, saya sudah ke yayasan tidak mau lagi. Oh, tidak. Jangan saya ada di SD, saya tidak boleh kerja untuk yayasan. Oh, tidak. Jangan yayasan hanya mau kerja untuk UCB saja, karena saya tugas tupoksi UCB dan seterusnya. Ini yang perlu karena kita masing-masing punya suara. Saya terganggu, Budi. Ya. Jadi saya kira inilah ya, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi teamwork. Dan semuanya sudah diatur di aturan. Nah, kalau dulu kita masih angkot, barangkali kan kita buru-buru mau cepat. Apa namanya itu kalau angkot itu kejar target. Ya, kejar target untuk itu. Maka kadang-kadang kita lupa. Ya. Pak Jeffrey dengan teman-teman sudah berbuat banyak di UCB sampai melahirkan anak-anaknya seperti ini. Dan sekarang Pak Jeffrey ada di pengawasan. Nah, di tengah kesibukannya, saya tetap meminta beliau untuk melihat apa yang kita mulai 14 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, ada lebih, ada kurang, tolong dimasukkan. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang ada di bawah, sekali lagi saya ingatkan, besok barangkali Pak Sem dengan seluruh yayasan turun ke bawah, untuk pertama, yayasan menyesuaikan diri, jangan sampai yayasan juga di zona comfort. Bahwa sehari ini, sampai dengan hari ini, saya terima bahwa ada kecemburuan. Orang-orang di bawah kerja dari pagi sampai sore, kerja dari Senin sampai dengan Sabtu, tetapi di yayasan kok pulang sedu, hari Jumat dan sebagainya, bahkan ada lagi yang juga mengintip gajinya, wih dia gaji bisa lebaran, dan mereka patah semangat. Hari ini saya titip pekerjaan ini kepada Pak Sem, supaya diseragamkan, disiplin waktu untuk masuk, disiplin kerja, dan seterusnya, bila perlu juga mungkin penilaian gaji, kinerja dan sebagainya, tetapi pakai sistem. Dan tidak ada omong-omong saja, tetapi semua itu harus ada bukti. Dan semua itu bukti harus bisa dipertanggungjawabkan oleh Direktur Eksekutif dan juga nanti PLT daripada Direktur Keuangan dan juga Direktur Operasional. Pak Sem, saya kira ini aja mungkin yang bisa saya sampaikan ke semua kita, dan saya titip Pak Sem kerja ke depan pakai target, kemudian pakai KPI, MS. Saya lihat Ibu Uli sudah banyak berbuat, Pak Giran bantu dan sebagainya, tapi saya tunggu dari Pak Sem. Ini sistem kita buang, kita beli baru, kita cari berapapun anggarannya, kita bikin jadi KPI harus jalan. Orang-orang SDM yang kurang, Pak Sem kasih datanya aja, tambah, kita cari, kasih umumkan dan sebagainya dan perkuat. Dengan demikian kita efisien dan kita cepat. Bagi saya adalah di tengah bekerja di era globalisasi ini, kecepatan dan keputusan yang tepat itu akan mendorong kita. Kita lihat saja Pak Jokowi melakukan ini, banyak juga yang protes, banyak ini, tetapi ya itu karena saya ada di lingkungan situ, saya lihat kerja, saya ada lagi di lingkungan Menteri Investasi, saya juga berurusan dengan ya petinggi-petinggi yang cukup sini, Pak Sem, Pak Beni, saya sudah kirim SK saya, setiap minggu itu, bahkan sebulan sekali harus berdiskusi dengan Pak Menteri Investasi, karena saya ditugas sebagai percepatan investasi, itu teman partner bicara saya adalah Wakajakti, Wakajaksa Agung, kemudian Wakil Kapolri. Dan ini tentu saya butuh konsentrasi. Saya tidak bisa bodoh-bodoh aja gitu-gitu, dan saya tidak bisa lagi mempunyai waktu terlalu banyak untuk mengatur karyawan, bahkan ada karyawan yang punya urusan rumah tangga di bawah sampai kita harus ngurus itu, tidak boleh lagi. Nah, saya yakin dan percaya ini Pak Sem mampu untuk mengurus. Tapi semuanya harus pakai target, harus pakai data. Tidak boleh sembarang-sembarang kita memberikan sanksi ataupun reward kepada staf dan karyawan, karena di tengah-tengah pandemi ini orang sudah susah, jangan bikin susah lagi.
Tapi tidak boleh ada satu orang juga yang kita sudah mau maju ini dia bikin susah kita. Itu tidak boleh. Tindak tegas dan ikut peraturan. Kalau peraturannya salah, kita minta maaf kepada mereka, kita perbaiki. Ya, Pak Beni, sekali lagi dalam pelantikan ini saya kasih tahu sudah. Kalau itu salah Pak Sem, ya aturannya, maka kita minta maaf, kita akan perbaiki. Karena kita memang harus terus berubah. Peraturan pun harus terus berubah. Tapi sebaliknya, ada karyawan yang salah, tidak minta maaf, maka ditindak tegas sesuai aturan, dan saya ada di belakang. Tidak usah dikhawatirkan, tapi itu bukan tugas saya. Saya serahkan kepada yayasan yang bertanggung jawab adalah Ketua Dewan Pengurus, dan juga kepada Pak Sem dan jajaran yang dibawanya. Yang saya harapkan adalah pembinaan yang pakai standar saja, tidak usah buang-buang waktu, karena kita bukan lembaga sosial, atau bukan kita lembaga lain yang harus punya nasihat dan seterusnya, tetapi kita lembaga pendidikan yang harus berikan contoh pendidikan. Semua yang kita lakukan harus berefek, mendidik. Jadi kalau tadi mungkin kerja agak slow-slow, kita bina mereka, kita didik mereka supaya cepat. Karena apa? Sudah di era globalisasi. Sistem siak-siakat sudah berjalan hampir 5 tahun, bayar konsultan cukup mantap. Tapi Pak Sem, saya titip, tidak jalan kalau mau saya bilang ini. Semoga di dalam perubahan satu ini siak-siakat, sistem keuangan itu harus balance, ada penasihatnya Pak Wem di situ. Kita tidak tolak-menolak dan seterusnya, antara satu dan sebagainya. Orang-orang di struktur keuangan itu, kalau saya lihat kemarin, saya evaluasi, itu paling banyak yayasan. Memang itu betul, karena itulah nadi kita. Yang kedua, Pak Sem, IT. Ya, IT juga numpuk banyak itu, tapi orang-orangnya ada yang kita didik sudah banyak berubah. Tapi ada yang tidak tahu kerja apa atau kita tidak lihat juga. Saya minta tidak tegas. IT harus lancar. Yayasan, Pak Beni harus lihat internetnya, bandwidth-nya baik atau tidak, begitu ya. Dan kalau kurang, cari tahu, tanya tolong. Yang paling mahal mana, kita bikin juga tidak apa-apa. Karena apa? Pak Rektor minta kampus ini kampus digital. Kampus ini. Jadi kalau sudah kampus digital, orang datang akreditasi seperti itu, masih numpuk buku-buku yang banyak di situ, tetapi komputernya tidak ada. Orang kerja itu juga masih tulis-tulis di kertas, bukan pakai laptop. Ini yang sudah terlihat dan saya sudah dengar bisikan dari Pak Rektor. Buat saya jadi Pak Rektor bersama-sama dengan Pak Sem. Karena apa yang dilakukan unit-unit kerja, kepala sekolah, TK, SD, SMP, sampai SMA, sampai ke universitas, tanpa disupport oleh yayasan tidak mungkin. Karena seluruh karyawan yang ada di lembaga ini adalah tanggung jawab daripada yayasan. Inilah Pak Beni, di sisi lain Pak Beni dan teman-teman saya ajak untuk keluar, untuk kita membuat gebrakan di luar, supaya citra bangsa ini bisa berjalan sesuai dengan visi misi yang kita emban sama-sama. Sedangkan di dalam motor mesinnya kita ganti baru. Kita kasih robot. Dan oleh karena itu saya percaya bahwa nanti teman-teman Pak Sem juga mengontrol sampai kepada tingkat SD, TK, SMP, SMA. Kemarin sudah banyak kebijakan negara soal dana BOS, soal ini, tetapi di dalam rapat pra kemarin saya masih lihat ada yang masih mempermasalahkan itu. Saya kira ini harus diambil alih oleh yayasan untuk pelajari secara teknis aturan-aturan yang ada dan pergunakan secara teknis. Jadi bukan itu karena si A atau si B atau begini dulu kita begini sekarang tidak. Semua perubahan setiap saat itu berubah. Inilah yang menjadi membutuhkan energi baru, membutuhkan semangat yang tinggi, dan kalau kita bisa melakukan ini maka semuanya akan berjalan dengan baik. Demikian mungkin yang akan saya sampaikan. Saya kira sudah cukup panjang, tapi ini dah momen-momen kesempatan yang saya bisa, sebenarnya saya tidak konsentrasi juga, ini telepon masih ada bunyi sana-sini, kemudian sebentar lagi saya akan lakukan sosialisasi 4 pilar di ruangan yang sama, dan ada persiapan-persiapan lain di tengah pandemi, tapi rasanya kok beban makin berat. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf saya belum bisa hadir di Kupang sampai dengan ya, mohon doa, restu, dan dukungan dari Bapak dan Ibu semua. Kita semua punya kesibukan masing-masing. Tapi saya berharap kita jangan larut di tengah zona konflik itu, karena saya sangat khawatir persaingan di tengah era digital ini makin tambah ketat.
Jadi kalau kita tidak melakukan perubahan, itulah yang akan menjadi beban bagi saya. Karena kalau dulu saya mungkin kerja santai aja kalau cuma punya angkot, dapat makan cukup. Tapi sekarang saya tidak pikir lagi buat istri, anak, cucu saya, tetapi saya berpikir bagaimana 350 orang ini harus bisa dapat makan yang baik, mereka harus maju dan mereka harus semangat terus. Saya tidak punya kemampuan untuk manajemen itu, maka saya butuh teman-teman dengan energi baru, apalagi pengalaman Pak Sem dari pendidikan luar negeri, juga pernah bertugas di lembaga yang sama dengan yang sekarang kita lakukan, maka ini bisa kita jalan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan penutup saya menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri yang lama, yang telah berkorban, yang telah donasikan tenaga, pikiran, waktu untuk mengembangkan Citra Bina Insan Mandiri ini, dan ini suatu penghargaan yang sangat tinggi. Dan kemarin saya di tengah-tengah kesibukan coba menelpon satu-satu. Untuk sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak menyenangkan selama bergabung dengan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri ini. Lebih kurangnya kita harus perlu perbaiki dengan semangat yang baru, dan kalau ada hal-hal yang positif yang masih ada di dalam pengurusan Bapak dan Ibu sekalian, tolong, kami sangat membutuhkan, bukan untuk saya, untuk kemajuan bangsa dan negara, untuk kemajuan Nusa Tenggara Timur, dan lebih khususnya lembaga pendidikan di mana nanti ini menjadi legacy daripada kita semua yang pernah bekerja di Yayasan Citra Bina Insan Mandiri untuk mencerdaskan bangsa, khususnya di NTT. NTT masih sangat kekurangan SDM. Oleh karena itu sekali lagi Yayasan, terima kasih banyak atas pengabdiannya, Pak Paul Monafe, Pak Jack, Ibu Liset, Pak Beni, karena nanti sesudah ini di dalam struktur yayasan saya akan melakukan sedikit rolling perubahan supaya kita bisa bersinergi dengan Pak Sem dan para direktur eksekutif yang nanti akan bertugas dengan tenaga yang sama, engine yang masih ada. Yang saya rubah ini adalah hall yang besarnya dari atas. Nah, sesudah ini saya berharap kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA melakukan hal yang sama. Perombakan-perombakan. Tidak boleh kita di zona konflik. Kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, orang-orang yang masih itu terus, pasti akan berubah. Dan untuk itu, Yayasan membackup dengan memberikan suatu janji bahwa ada reward dan tentu ada punishment. Saya sudah melihat, Pak Sem, saya titip lagi satu hal ini, sudah mau tutup, tapi hal-hal yang penting saya ngomong lepas saja sudah ini. Kalau soal reward gampang, semua orang kita daftar nama jadilah karena dia pernah bikin baik begini. Tapi soal punishment ini yang berat. Nah, ini saya udah minta Ibu Uli bikin juga tertulis sampai hari ini belum kelihatan. Tapi kalau reward gampang sekali. Nah, ini metode-metode yang perlu kita perbaiki. Nah, akan mungkin satu lembaga, satu usaha, satu organisasi itu semua baik begitu. Ya puji Tuhan kalau memang semua baik itu lebih dari 50% aja sudah bersyukur. Tapi kalau yang tadinya stafnya ada 50 orang, yang diusulkan hampir 25 orang mendapat reward, satu pun tidak ada yang dapat punishment. Ini pertanyaan saya. Jadi Pak Beni, tolong bekerja sama dengan semua lembaga yang ada pengurus di dalam. Saya baru lihat Pak Simon ada. Selamat datang Pak Simon. Kita nanti memperbaiki kinerja kita ini dengan engine utamanya adalah Dewan Pengurus yang berinovasi. Dia tangkap apa yang Dewan Pembina mimpikan atau cita-citakan, dan itu ditransfer kepada Direktur Eksekutif dan seluruh karyawan staf yang ada di bawah untuk bisa ini. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ini betul-betul saya penutup bahwa saya selalu bermimpi, mimpi-mimpi besar itu. Tapi mimpi itu harus dipikirkan, harus direncanakan. Banyak orang banyak bermimpi, tetapi habis mimpi dia menghayati, dia melihat gitu, dan tidak direncanakan, tidak diimplementasikan, ya, tidak ada actionnya. Inilah barangkali beda. Kalau saya bermimpi, saya berharap ini mimpi saya ceritakan kepada Pak Beni, saya ceritakan kepada Pak Rektor, saya ceritakan kepada Pak Simon, saya ceritakan kepada Pak Sen,
dan teman yang merencanakan, ya merencanakan aturan mainnya, merencanakan anggarannya, merencanakan segala sesuatu. Kemudian kita berdiskusi, Pak, ini bisa nih menjadi kenyataan, asal kita komitmen. Nah, saya kira pikiran-pikiran seperti ini kalau kita samakan persepsinya, maka mimpi-mimpi yang sekarang tadi saya mau gebrakan supaya SMK Pertanian bisa jalan, kita diskusikan di yayasan, dan mesin melaksanakannya adalah eksekutif. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf sekali lagi. Selamat bertugas buat Pak Sem dan tentu teman-teman. Apalagi dengan gebrakan membuat ruangan baru, ya supaya ramai sedikit lagi di bawah. Tapi Pak Sem, saya minta tolong protokol COVID harus dijaga. Bila perlu bagi seat dan sebagainya. Bila perlu memang sudah dibawa, tapi kekurangan ruang karena mau ada lembur ini naik ke atas, pakai lagi kembali ruangan rapat yayasan, karena yayasan pasti sudah kosong sesudah ini, bukan besok, gitu ya. Tapi ruang kita cukup besar. Ya, kalau Pak Sem butuh, sibuk sekali Pak Sem naik ke lantai 5, lihat ruang situ, buka meja di situ, ada kursi meja tuh banyak tidak dipakai. Saya takut juga rusak gitu. Jadi buka, bikin rapat situ, bikin gebrakan. Jadi bukan berarti kita ikut PPKM terus, wah kita tidak bisa masuk kan. Itu karena ruangannya tidak ada. Kalau kita ruang kan berlebihan. Jadi datang, absen pun juga dari lantai 5 aja. Masuk di aula, taruh meja di situ Pak Sem, karena mungkin belum ada acara dan sebagainya. Jadi gebrakan-gebrakan itu, home base-nya mungkin dia ada di mana, ya turun, datang kantor, ambil bukunya situ, naik ke lantai 5, duduk sendiri di sana, kerja komputer. Tapi kalau tidak lagi, ya kita PPKM, tapi kerja dari rumah. Inilah inovasi-inovasi yang saya harap dengan adanya manajemen baru, teman-teman sekali lagi jangan berkecil hati dan pasti lembaga ini menjamin Anda untuk bisa ke depan. Sekian dan terima kasih, lebih kurang sekali lagi saya mohon maaf, dan akhir kata saya memberikan semangat, kita semua harus utamakan kesehatan. Kemudian sisa yang berikut dengan cara inovasi kita bekerja dengan era global ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan dan salve. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin jalannya pelantikan pada hari ini. Setiap Bapak Ibu yang dipilih untuk masuk di dalam keluarga besar yayasan ini, kami berdoa, Tuhan berikan mereka hati yang senantiasa bergantung dan berharap hanya pada Tuhan. Karena setiap apa yang sudah dijanjikan atau diikrarkan, itu menjadi tanggung jawab moral bagi mereka yang dipilih, baik oleh Tuhan bahkan yayasan ini untuk bergabung di dalamnya, untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu dipikirkan bersama. Tuhan kiranya menolong memberkati masing-masing mereka. Jiwa kepemimpinan Tuhan taruh bagi mereka, wibawa Allah taruh bagi mereka, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang diimpikan, apa yang sedang dicanangkan dan dirancangkan yayasan ini ke depan. Doa kami Tuhan, Engkau melihat bahwa mereka-mereka yang Engkau pilih, Engkau lengkapi dengan kuasa-Mu, Engkau lengkapi mereka dengan pendidikan yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong memberkati kepemimpinan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, untuk kemajuan dan perkembangan dari yayasan ini ke depan dengan setiap pendidikan yang ada. Doa kami Bapa, mimpi mereka bersama. Tuhan, untuk menghadapi globalisasi, baik itu teknologi yang menjadi perubahan besar saat ini, bahkan dunia pendidikan menjadi tolok ukur bagi masing-masing mereka, terlebih khusus untuk Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus untuk setiap kabupaten-kabupaten menghadapi sumber daya manusia yang kurang. Maka itu Tuhan kami berdoa, dengan terpilihnya masing-masing mereka, bahkan lewat yayasan ini, lewat pendidikan yang ada, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi di tempat ini,
Doa kami Bapa, Engkau kiranya menolong memberkati masing-masing mereka yang Tuhan percayakan sebagai pendidik, sebagai pengurus yayasan untuk memikirkan bagaimana jiwa-jiwa atau orang-orang secara pribadi, anak-anak bangsa atau anak-anak di Nusa Tenggara Timur ini perlu punya pendidikan dan pengetahuan yang penting untuk melihat dan memaknai situasi perubahan yang terjadi saat ini. Biarlah mereka juga ikut punya andil besar untuk perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi hari ini. Bapa, kalau kami hanya bermimpi, kalau kami hanya rencanakan, tetapi tidak dijalankan dan tidak punya tindakan atau action dari masing-masing kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya ketika kami libatkan Tuhan di dalamnya, kami percaya semua itu akan terlaksana. Ada goal yang mau dicapai, mencerdaskan bangsa ini, mencerdaskan anak-anak bangsa, bahkan terlebih khusus Nusa Tenggara Timur, supaya setiap mereka yang dididik di tempat ini keluar sebagai orang-orang yang dapat bertanggung jawab, orang-orang yang dapat bersaing di dunia teknologi hari ini, yang merupakan perubahan besar, bukan hanya terjadi di dunia pendidikan, mulai dari rumah tangga masing-masing kami, bahwa kami melihat hari ini teknologi sangat penting. Makasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan kemampuan, kesanggupan kepada setiap mereka dalam kendaraan yang sama di yayasan ini untuk memikirkan teknologi ke depan, memikirkan pendidikan ke depan. Masing-masing mereka yang sudah dilantik atau dipilih hari ini, kiranya kasih anugerah-Mu terus ada bagi masing-masing mereka, bahkan rumah tangga mereka. Tuhan kiranya menolong, memberkati, memampukan mereka. Dengan kekuatan dari Tuhanlah mereka dapat berdiri bersama-sama, berbagi, bahkan juga merencanakan bersama untuk ada action dan tindakan ke depan. Semua dipimpin dan direstui oleh Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapak. Akhirnya semua acara pelantikan pada hari ini kami mau tutup hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Insinyur Samuel Ayub Matias Litik, Magister Sains, Magister Manajemen sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Kiranya Tuhan memberkati dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang telah dipercayakan. Dengan demikian berakhir sudah acara pelantikan Direktur Eksekutif Yayasan Citra Bina Insan Mandiri hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan hari ini dan berkenan hadir mendukung acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Ya.